البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsus samin ba'dal mi'atain, 208 ini ya. Ayo. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab, qala akhbarani Ja'far bin Amr bin Umayyah anna Aba Amr bin Umayyah ad-Damri akhbarah, mengabarkan kepada dirinya, kepada anaknya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syah, bahwasanya ayahnya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit, yahtaz yaitu menggigit untuk memakan, sebagian dari pundak kambing, bahunya kambing yang sudah dibakarkah, dimasak, digoreng ke apa. Fadu'iya ila shalah, kemudian beliau diseru untuk sholat. Fa'alqasikin, maka beliau pun melemparkan pisau. Intinya apa? Ini isyarat, yaitu saatnya Allah memanggil, sudah tiba waktunya iqamat. Kalau adzan masih ada udzur, tapi kalau sudah iqamat ya sudah. Ini hukum asalnya. Nanti ada dalil yang lain. Apa itu? Yaitu apa? Idza ja'a isya wa apa itu? Idza uqimat lil isya wa ja'al asya fabda'u bil asya. Apabila telah diiqamatkan salat isya namun asya, makan malam sudah ada, maka mulailah dengan makan malamnya itu. Untuk orang-orang yang, kata para ulama, untuk orang-orang yang sudah kelaparan sehingga dikhawatirkan kekhusyuan terganggu. Namun hukum asalnya panggilan Allah lebih layak, lebih berhak untuk didahulukan daripada dunia apabila orangnya tidak mengalami situasi yang menekan seperti tadi. Makanya di sini Rasulullah mencontohkan yang terbaik, langsung pisaunya itu dilemparkan. Fasalla, kemudian beliau sholat, walam yatawaddo, dalam keadaan beliau tidak berwudu. Hadis ini melengkapi hadis yang di atas. Intinya adalah yaitu tidak wajib berwudu setelah memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api, kecuali yang diperkecualikan yaitu masalah unta. Adapun kambing, maka Nabi mencontohkan tidak perlu berwudu. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair, beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri, dinisbatkan kepada datuknya, siqatun sabtun imam. Qala haddatsana Al-Laits, ini Misri juga, Abdul Haris Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Fihri, imam bila mudafa'ah faqih, dikatakan bahkan lebih faqih daripada Imam Malik. Namun memang Allah yang menghendaki Imam Malik lebih populer daripada Al-Laits. An Uqail bin Khalid Abu Khalid Al-Aili apalagi yaitu Al-Aili Al-Umawi siqah. Ani bin Shihab ma'ruf, beliau Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani satu lagi apa? Asyami. Qal akhbarani Ja'far bin Umayyah, Ja'far bin Amr bin Umayyah min kibarit tabi'in. Kalau Ibnu Syihab tadi min sigharit tabi'in. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in, tapi tabi'in kecil meriwayatkan dari tabi'in besar. Tidak disebutkan kunyahnya siapa, Ja'far bin Amr bin Umayyah. Bahwasanya ayahnya ini telah terulang juga, beliau Abu Umayyah Amr bin Umayyah ad-Damri. Sahabat yang disifati dengan apa? Keberanian, kehebatan, kepandaian, kecerdikan dan sebagainya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwasanya Amr bin Umayyah ad-Damri tidak memiliki hadis dalam Sahih Bukhari kecuali bagian ini dan bagian yang sebelumnya, masalah apa itu mengusap khuf itu. Hanya 2 hadis, namun terulang beberapa kali. Beliau melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggigit pundak kambing, yaitu memakan. Ini menunjukkan dihalalkannya memakan daging, bantahan kepada orang yang berlebihan dalam zuhud sehingga demi ibadah katanya
yaitu dia memilih jadi vegetarian kan, vegetarian itu. Baik. Adapun kalau dia tak suka daging, terserah makan yang disukai. Tapi kalau niatnya adalah untuk mendukung ibadah, ini jadi bid'ah. Sebagaimana itu juga dibahas oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi, kalau tak salah mendapatkan itu di dalam Talbis Iblis. Alasannya apa? Kata sebagian ahli zuhud yang tidak tepat, yaitu daging ini cenderung memiliki sifat sabuiyah, yaitu sifat apa namanya itu? Suka menerkam, ganas, merompak, memaksa. Maka untuk menghilangkan itu jangan makan daging, cukup dengan protein nabati saja. Maka dibantah oleh Ibnul Jauzi, apa yang Allah halalkan pasti ada hikmahnya. Protein nabati bagus, namun ini tidak seberapa kuat. Adapun protein hayawan, protein hewani, dia lebih kuat. Sementara Allah menciptakan kita bukan hanya semata-mata ibadah sembunyi di tempat-tempat peribadatan. Allah mewajibkan kita untuk jihad fisabilillah, mewajibkan kita untuk menolong orang-orang yang kesulitan, mungkin di jalan kah, atau membangun rumah kah, atau apa. Maka itu perlu tenaga besar. Kalau semata-mata jadi vegetarian, ini tenaganya kurang. Apalagi kalau diniatkan sebagai bentuk ibadah, dikhawatirkan masuk kepada pengharaman apa yang Allah halalkan. Nabi saja beliau memakan kambing. Tayyib. Fadu'iya ila shalah. Kemudian beliau diseru untuk sholat, maksudnya adalah sudah iqamat. Fa'alqa sikin. Kemudian beliau pun melemparkan pisau. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini menunjukkan diperbolehkannya menggunakan pisau untuk memotong daging. Bantahan kepada sebagian ahli zuhud yang berlebihan mengatakan ini adalah sikapnya para mutrofin, orang yang suka mewah-mewah, memotong dengan pisau. Lalu mereka mendatangkan hadis-hadisnya dhaif di dalam, kalau tak salah dalam Sunan Abi Dawud. Rasulullah melarang untuk memotong dengan pisau karena itu adalah sifat dari orang-orang mutrofin, orang yang suka bermewah-mewah. Namun digigitlah karena dia itu lebih sedap. Tapi artinya dhaif. Siapa yang menyusun-nyusun macam itu? Yang betul adalah sah, halal masalah pisau. Memotong daging dengan pisau sesuai keperluan. Kalau perlu boleh, kalau tak perlu ya terserah memakai apa yang diperlukan. Sikin dijelaskan oleh para lughawiyun kenapa dikatakan sikin, li'annaha tusakkinu harakatil hayawan. Dia menenangkan gerakan dari hewan. Semula kalau hidup dia gerak, tapi setelah dipotong dengan pisau sudah diam dia. Dan ada lafaz lain yaitu apa? Yaitu mudya. Kenapa dikatakan mudya? Karena pisau itu yaqta'u muddatal hayah, memotong masa kehidupan hewan tersebut. Dikatakan mudya. Jadi nama-nama tadi ada sebabnya. Fa shalla, kemudian Nabi pun sholat. Walam yatawaddo, dalam keadaan beliau tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api ini tidak membatalkan wudu. Memang ini khilafnya agak besar kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, juga dalam kitab-kitab syarah, sehingga terjadi apa? Ada yang mengatakan ini lebih dulu dari itu lebih dulu daripada ini. Adapun jumhur ulama tetap mengatakan yang benar adalah apa yang ditetapkan oleh Imam Bukhari karena hadisnya jelas. Hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, karena akhiru amri Rasulullah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Akhir dari urusan Nabi SAW adalah tidak berwudu disebabkan karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Kemudian Al-Hafidz mengatakan karena khilafnya banyak, maka tatkala dalil itu nampak bertentangan, memang dalil hadis Abi Hurairah, hadis Aisyah dan lain-lain itu tawaddu mimma massatin nar, hendaknya kalian berwudu disebabkan karena sesuatu yang disentuh oleh api. Khilafnya besar memang. Ini menghapus itu kan sebaliknya. Maka kata Al-Hafidz, hendaknya kita melihat bagaimana jumhur para sahabat bertindak. Dengan sebab itulah maka Imam Bukhari membuka bab ini dengan penukilan dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar dan Utsman. Baik, khulafaur rasyidin yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka
mereka sendiri sudah mencontohkan dengan sanad yang sahih, dan itu digabung dengan fi'ilnya Nabi juga. Mereka makan daging dan mereka berwudu dalam mereka sholat dalam keadaan mereka tidak berwudu. Maka ini jelas. Ini pembahasannya pendek saja ya. Kita langsung masuk saja kepada bab yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah al-babul hadi wal khamsun. Bab yang ke-51. Babu man madmadha minas sawiqi wa lam yatawadda. Orang yang berkumur-kumur disebabkan karena memakan sawit, namun dia tidak berwudu, cuma kumur-kumur saja. Sawit itu adalah apa? Masakan yang terbuat dari syair. Al-khilaf, Al-Hafidz mengatakan syair, gandum yang bijinya agak panjang-panjang. Yang lain mengatakan demikian pula dari bur, gandum yang agak gemuk-gemuk dan bijinya pendek-pendek itu. Kemudian makli itu apa ya? Digoreng. Dan tak masalah yang lain-lain, intinya bahan itu. Baik, dalilnya yang mana? Kita baca hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, al-haditsu tasi' ba'dal mi'atain, 209. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar Maula Bani Harisah anna Suwaida bin Nu'man radhiyallahu an. Baik. Akhbarah mengabarkan kepadanya annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaibar, bahwasanya beliau keluar menyertai Rasulullah SAW pada waktu perang Khaibar, di tahun Khaibar itu. Hatta idza kanu bisahba, sehingga apabila mereka sudah tiba di tempat yang namanya Sahba, wahia adna Khaibar, tempat terdekat dengan Khaibar dari Madinah. Fa shallal asar, kemudian Nabi melaksanakan sholat asar. Summa da'a bil azwad, kemudian Nabi minta didatangkan perbekalan. Ya, ini namanya pasukan perang. Coba makanannya dikumpulkan semua untuk didoakan keberkahan dan sebagainya, lalu dibagi sama rasa. Falam yu'ta illa bisawiq, ternyata beliau tidak didatangi, tidak diberi kecuali dengan sawik semata. Kebetulan hari itu tak ada makanan yang lain, hanya ada sawiq, tepung goreng mungkin ya, gandum kan digoreng, makli, entah dibuat cokodok, dibuat bakwan, tak tahu. Fa amara bih, kemudian Nabi memerintahkan didatangkan itu, walaupun memang yang ada hanyalah itu. Fasurri, kemudian apa, dicampur air, dikasih mungkin apa semacam kuah-kuah sedikit biar agak basah, kalau masuk ke kerongkongan kita lebih sedap, tidak terasa sakit. Agak diberi kebasahan, diberi mungkin semacam kuah suka atau apa. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW makan, wa akalna, kami juga makan. Summa qama ilal maghrib, setelah itu beliau berdiri menuju kepada sholat maghrib. Famat madha wa matmatna, kemudian beliau melakukan kumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur. Summa shalla wa lam yatawadda, setelah itu beliau sholat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di banyak tempat dan zahirnya Muslim tidak meriwayatkannya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru yang sudah terulang-ulang. Ya, memang hadisnya banyak. Abdullah bin Yusuf, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Baik. Min asbatin nasfi Syam. Tapi juga beliau ini tinggal di Madinah. Entah berapa lama beliau di Madinah. Qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf min asbatin nasfi riwayati Muwatta Malik. Malik ma'ruf, Imam Darul Hijrah. Beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani. An Yahya bin Sa'id, beliau adalah Al-Qadhi Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Qais Al-Ansari. Ini yang terkenal, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, imam besar min sigharit tabi'in. An Bushair bin Yasar Maula Bani Harisah, tidak disebutkan kunyahnya, tapi dikatakan apa? Bushair ibnul Yasar Al-Harisi Al-Madani.
Baik, berarti Madinah juga. Dan dikatakan beliau menjumpai banyak sekali para sahabat, hampir semua sahabat beliau jumpai. Maka dikatakan apa? Min kibari tabi'in. Jadi syarat ini musalsal bi riwayat apa itu? Tabi'in anit tabi'i anit tabi'i. Yahya bin Sa'id tabi'i shaghir. Bushair bin Yasar min kibari tabi'in. Anna Suwaid bin Nu'man, Suwaid bin Nu'man Abu Uqbah Al-Madani radhiyallahu an. Beliau kalau tak salah beliau ikut perang Uhud dan perang-perang yang setelahnya. Apakah beliau wafat di Qadisiyah? Ada yang mengatakan demikian, tapi Al-Hafidz mengatakan perlu diperiksa lagi di dalam Tahdhibut Tahdhib itu. Ini sahabat. Qal annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar menyertai Rasulullah SAW nama Khaybar, tahun Khaybar alal khilaf. Yang terkenal adalah apa? 5 Hijriah. Perang Khaybar itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Baik. Ini menunjukkan semangat sahabat untuk membantu Nabi dalam memerangi orang-orang kafir harbi, terutama yang tukang membuat tipu daya, yaitu Yahudi Khaybar. Hatta idza kanu bis Sohbah, sehingga apabila mereka tiba di Sohbah, ini ada dua strip. Wahia adna Khaybar. Apakah ini dari Suwaid bin Nu'man? Setelah riwayat-riwayat dikumpulkan, Al-Hafidz mengatakan ini mudraj dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menjelaskan Sohbah itu mana. Nah, beliau menerangkan kepada para muridnya, yaitu tempat yang paling dekat dari Khaybar, yaitu Khaybar yang paling dekat dengan Madinah. Sempadan antara Khaybar dengan Madinah yang terdekat, yaitu daerah Sohbah itu. Tatkala beliau tiba di daerah Sohbah, sudah boleh dikatakan apa? Lepas dari Madinah, mulai masuk ke Khaybar. Fashollal asr. Selanjutnya beliau melaksanakan sholat asar. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ada udzur sama sekali, oh saya musafir, saya cari yang ringan aja lah, tak sholat. Ya naudzubillah. Nabi saja di dalam perjalanan yang penuh kesusahan, tetap beliau sholat, berusaha untuk menjalankan sholat. Summa da'a bil azwaj. Kemudian beliau minta didatangkan perbekalan. Iya, beliau Nabi, yaitu beliau masih manusia. Isa bin Maryam aja makan, ibunya juga makan, makanya tak layak untuk disembah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, beliau perlu perbekalan, perlu makan, maka jangan disembah, jangan dikulutuskan seperti sikap orang-orang yang hulu terhadap para nabi sampai mengangkat Nabi kepada derajat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ternyata falam yu'ta illa bisawiq. Tidak didatangkan kepada Nabi kecuali sawiq. Bagaimana Nabi meminta-minta? Bukan demikian. Tapi Nabi adalah komandan, pemimpin perang. Beliau bertanggung jawab untuk kesejahteraan semuanya. Ini jelas. Maka tatkala beliau melihat banyak yang kesulitan, Nabi memerintahkan untuk makanan dikumpulkan. Sebagaimana idea dari Umar bin Khattab dan sebagainya kalau di dalam perang yang lain tentunya, perang apa itu? Perang Tabuk. Agar semuanya boleh merasakan kurang ya, sama-sama dirasakan kurang, kalau banyak ya sama-sama dinikmati. Dan ini menunjukkan perbekalan itu penting di dalam perjalanan. Ternyata di hari itu tidak didapatkan kecuali sawit. Fa umira bih, maka Nabi memerintahkan agar sawit didatangkan. Tetap mensyukuri apa yang ada, tidak bersikap sombong. Kalau tak ada apa istilahnya itu ya, tak ada sawit saya tak nak. Enggak, apa yang ada bahwa sini kita makan sama-sama, kita mohon kepada Allah keberkahan. Kemudian dikasih apa yang semudahnya, dikasih kuah atau apa. Fa'akala Rasulullah SAW wa akalna. Maka kemudian Rasulullah memakan dan kami juga makan. Ini sama-sama. Komandan ataupun yang dipimpin semuanya makan bersama, menikmati apa yang ada sama-sama, susah senang dirasakan sama-sama. Summa qama ilal maghrib. Setelah itu beliau bangkit untuk melaksanakan sholat maghrib. Ini di atas lah, tak yang bising. Famat matna. Nabi kemudian berkumur-kumur, kami juga berkumur-kumur. Ini sahabat memperhatikan apa yang Nabi lakukan, kami ikut. Karena Nabi adalah sebagai teladan. Summa shalla wa lam yatawaddo.
Kemudian Nabi melaksanakan sholat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya memakan sesuatu yang disentuh oleh api tidak membatalkan wudu. Namun kenapa Nabi berkumur-kumur? Boleh jadi ini case-nya sama dengan ada pertanyaan dari saya, kenapa dalam rekaman sering bilang kis. Bukan kis tapi case, yaitu ini bahasa di sini kasus. Asli bingung. Bila Anda bilang kis, oh maksudnya itu. Case itu kasus. Karena apa, memang di sini yang mendominasi bahasa Inggris, jadi masyarakat pun menyebut dengan istilah case. Kalau Indonesia case maksudnya jadi apa, kesehatan, disingkat jadi case. Yaitu apa? Yaitu boleh jadi peristiwanya seperti peristiwa masalah apa itu namanya, minum susu. Nabi tidak berwudu namun berkumur-kumur. Beliau mengatakan karena ada lemak. Boleh jadi ini akan menyebabkan mulut bau, gigi bau, berbau kurang sedap, padahal kita hendak menghadap Allah. Maka untuk menyempurnakan keadaan, menyempurnakan kebersihan di hadapan Allah Ta'ala, karena kita hendak menghadap Allah, maka walaupun tidak membatalkan wudu makanan tadi, tapi apa, berkumur-kumur untuk mengurangi kadar lemak atau apa saja yang seperti itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.